Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang penipuan iklan bodong di VTube. Oke, kali ini saya akan memfokuskan di topik ini saja. Karena ada beberapa video dari leader VTube yang memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya sudah tak terbantahkan. Oke, jadi kali ini mendapat masukan saya dari beberapa sejumlah teman begitu, ya Anda yang berkomentar di konten saya, Pak, sudahlah dituntaskan saja pembahasan mengenai iklan-iklan bodong yang ada di VTube selama ini. Oke, nah maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya menindaklanjuti permintaan dari rekan-rekan semua. Nah, di sini kalau Anda lihat di sebelah sini, di sini ada curhatan gitu ya dari seorang pemain VTube kepada leadernya. Anda lihat aja di sini. Ini kan di grup VTube Indonesia. Di sini kalau Anda baca, pemain VTube ini merasa kecewa dengan para leader yang pertama kali mengajak dia gitu ya masuk, katanya mau dibimbing gitu ya. Tetapi dia lihat dalam kenyataan iklan-iklan yang ada yang harus ditontonnya ternyata iklan-iklan asal-asalan. Kan dia pinter dong. Anda bisa baca di sini komentar dia. Dia bahkan menyesalkan. Ini leader kok seakan-akan merekrut dia hanya tujuannya supaya jadi diamond tanpa mau membimbing dia atau malah sekedar membohongi. Di sini Anda bisa lihat iklannya tuh asal-asalan. Anda bisa lihat di sinilah ya curhatan dari pemain VTube yang kecewa. Kecewa akan apa? Ya janjinya. Janji dari siapa? Leadernya. Nah, kita lihat lagi nih di video yang berikutnya ini. Nah, ini contoh lah leader VTube yang menawarkan bimbingan begitu. Biasa kalau dia pada mau merekrut menawarkan bimbingan. Malah ini dengan lancangnya menggunakan gambar Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, tanpa perasaan bertanggung jawab. Ini kan tidak etis gitu. Masa dipakailah gambarnya Mark Zuckerberg, seakan-akan inilah contoh orang sukses karena mempunyai prinsip seperti para pemain atau para leader VTube. Anda baca sendirilah, ya kan? Ini memalukan sekali. Oke, nah maka dari itu tadi pemain VTube itu menggugat leader yang seperti ini, yang janji-janji mau membantu dan seterusnya, tetapi dalam kenyataannya seperti ditinggalkan, tidak mau tahu, ternyata janjinya soal iklan yang ditonton tidak sesuai misalnya. Ini contohnya. Kemudian kita lihat lagi, inilah contoh-contoh iklan yang sekarang yang bermunculan di VTube. Saya sudah sekilas waktu itu jelaskan di video saya yang sebelumnya. Ini sekarang iklan pembesar payudara. Yang nggak jelas juga mereknya apa ini gitu ya. Dari mana? Nah, sama juga di sini kita lihat lagi nih. Iklan payudara juga, pembesar payudara. Astaga, mereknya apa juga nggak jelas. Nah, kemudian yang saya bingungnya, iklan ini juga menggunakan model Ivan Gunawan. Lah, Ivan Gunawan kan cowok. Masa dipakai sebagai model iklan pembesar payudara? Waduh, norak banget gitu. Norak banget. Nah, ini sepertinya yang dikomplain oleh pemain VTube tadi. Iklannya sudah nggak jelas gitu. Nah, kenapa iklan-iklannya sekarang nggak jelas? Bahkan member-member main asal-asal upload iklannya sendiri. Ya, ada iklan apa gitu ya. Jualan ini yang nggak jelas, barang ini, barang itu gitu. Ya, yang diupload oleh member VTube. Nggak ngerti dah tuh, ya kan? Nah, kita lihat lagi berikutnya di sini. Ini yang di video-video saya yang sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa KFC membantah bahwa dia
memasang di VTube. Kemudian dipelintir oleh salah seorang leader VTube. Dia bilang, oh enggak, KFC cuma bilang tidak memasang di media itu. Tapi itunya kan nggak disebut. Ya itunya VTube. Orang ini ditanyanya dalam rangka pasang atau tidak di VTube. Masih mau membantah. Saya kasih lihat lagi. Nah, ini contoh iklan McDonald yang sebelumnya ada di VTube. Kemudian ditanyakan kepada customer care McDonald itu sendiri. Dibantah. Anda baca aja. Dibantah. Orang McDonald menyatakan kami tidak memasang iklan di VTube. Masih nggak percaya? Ya, Anda boleh tanya sendirilah. Ya kan, tuh ada kan customer care-nya. Kemudian mana lagi? Nah ini Mitsubishi. Ya, di sini saya lihat apakah ditanya di sini? Apakah Mitsubishi? Anda bisa lihatlah di sini. Apakah Mitsubishi memasang iklan di VTube? Dibantah di sini. Dibantah. Tidak, kami tidak masang iklan di VTube. Dari mana? Mitsubishi. Jadi iklannya Mitsubishi yang pernah mampir di VTube itu yang saya selalu bilang boleh kopas entah dari mana gitu. Dipasang di VTube seakan-akan Mitsubishi pasang iklan di sana, seakan-akan KFC pasang iklan di sana, seakan-akan McDonald pasang iklan di sana. Tetapi dibantah semuanya. Jadi jelaskan apa yang selalu saya terangkan bahwa iklan yang ada iklan bodong semuanya. Iklan boleh copy dari mana, ditaruh di VTube. Nggak percaya, Anda bisa cek sendirilah ke Mitsubishi-nya lah, ya kan? Kan selalu saya katakan berkali-kali, buktikan pemasangan iklannya, kasih. Nggak pernah ada Kak, video dari leader VTube yang satu pun menjawab video saya bahwa harus dibuktikan pemasangan iklan. Tidak ada. Nah ini malah ditanya jelas dijawab. Ini contoh lagi, satu lagi, Indomilk. Indomilk juga membantah memasang iklan di VTube. Tidak, kami tidak pasang iklan di VTube. Bohong itu, gitu kan? Tidak. Indomilk tidak pasang iklan di VTube. Masih mau bantah? Udahlah. Saya ngomong berdasarkan data, oke? Kemudian Indofood. Indofood tidak pasang, ya kan? Produk-produk Indofood yang pernah muncul di VTube itu bukan dipasang oleh Indofood, sudah dibantah. Dari mana iklannya? Yang nggak tahu dia ngopi dari mana dipasang di VTube, oke? Tidak ada. Jadi bohong kalau dikatakan Indofood pasang iklan di VTube. Tuh kan keren, ada iklan Indomie, lain-lain gitu ya. Nggak ada, dibantah oleh Indofood. Oke, masing bilang bohong. Masing bilang bohong, saya kasih lihat lagi. Nih, Nescafe. Iklan Nescafe juga sebelumnya ada kan di VTube. Oke, orang pikir, wih keren loh Nescafe pasang iklan di VTube, ya kan. Tuh jelas ada iklannya. Dibantah sama Nescafe. Nescafe bilang kami tidak pasang di VTube. Jadi iklan yang Nescafe pernah muncul, sekali lagi iklan boleh kopas, entah dari mana. Dibantah. Ya kan? Nah, mana lagi? Masih nggak percaya? Cadbury. Nah, ini ya Cadbury ini. Cadbury menyatakan kami juga tidak pasang. Jadi kalau sebelumnya ada iklan coklat Cadbury, ya kan? Muncul di VTube, itu juga boleh kopas entah dari mana. Karena dibantah kok di sini. Kami nggak pernah pasang di VTube. Ya kan? Jadi jangan sombong lagi lah bahwa VTube adalah bisnis digital advertising. Pret. Apa? Pret. Tidak ada bisnis digital advertising yang modelnya seperti ini. Sudah saya jelaskan. Tidak ada pemasang iklan yang bodoh, pasang iklan hanya untuk diklik-klik-klik terus mereka harus bayar. Tidak. Nggak ada. Profilingnya salah, sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Silakan cek video saya sebelumnya. Tidak ada, tidak tepat pasang iklan dengan cara begini. Dan juga saya sudah pernah terangkan kan, misalnya kalau Anda seorang pemain VTube yang bintang 6, yang masuknya saja mesti bayar 10.000 VP, ya kan? 150 juta kan? Sekali klik Anda dapat berapa juta itu kan? Mau tuh yang pasang iklan mentang-mentang diklik oleh pemain bintang 6 dia bayar ke itu dengan harga mahal.
Oke, terus yang kalau diklik sama yang bintang 1 bayarnya murah, kan nggak begitu cara kerjanya. Ya kan? Bohong. Jadi kalau Anda masih percaya bahwa VTube dapat uang dari pemasang iklannya, Anda orang yang paling dungu sedunia. Makanya saya konsisten menyebutnya bebek-bebek dungu. VTube tidak dapat uang dari pemasang iklan karena iklannya palsu, bodong. Ya kan? Kalaupun benar nih, misalnya VTube dapat uang tadi dari mana? KFC, dari apa lagi? McD, dari Mitsubishi, dari Indomilk, dari Indofood, dari Cadbury. Misalnya, kalaupun dia dapat duit, Anda nih bebek-bebek dungu dimanfaatkan sama dia, suruh klik, dia dapat duit, Anda cuma dikasih VP, uang monopoli, valuta palsu, atau fulus palsu. Dia nggak bayar Anda. Misalnya benar tadi iklan, dia dapat duit. Umpama benar dari iklannya, dia dapat duit nih VTube. Tapi Anda nggak dapat duit dari dia, dikasih VP. VP-nya mesti Anda jual. Dengan apa? Mengelabuhi bebek dungu di bawah Anda. Itu cara mereka berbisnis. Jadi jangan cerita lagi lah bahwa VTube adalah perusahaan digital advertising. Bullshit. Pret bilang. Ya, tidak ada. Nah, kita lihat lagi lah gambar-gambar yang tadi yang saya sudah jelaskan. Jelas sekali. Ya, masing mau dibantah. Dan Anda masing percaya perusahaan-perusahaan iklan ini ternyata sebenarnya pasang ini bohong Pak Chandra. Ya, Anda tambah dungu berarti masing nggak percaya. Udah saya tunjukkan buktinya. Nah, bukti ini benar bagaimana? Ya gampang, sekarang iklannya sudah pada nggak ada. Iklannya yang tadi, iklan pembesar payudara lah. Yang boten-boten gitu, ya kan? Karena kenapa? Mereka marah lah. Pasti dugaan saya. Setelah mereka ditanya ini, dia komplain lah. Tolonglah jangan pasang iklan saya. Dugaan saya. Makanya hilang itu iklan-iklan KFC, McD, dan lain-lain tuh hilang. Kenapa? Ya karena klarifikasi seperti ini. Marah mereka. Malulah perusahaan-perusahaan besar ini pasang di suatu media yang nggak jelas juntrungannya. Gengsinya turun. Nah, saya kasih tahu, perusahaan yang bagus gitu ya, pasang di media yang nggak benar seperti VTube ya, gengsinya turun. Turun. Mereka tuh kalau gengsinya naik, pasang misalnya, bukan promosi saya ya, di detik.com. Mahal loh pasang iklan di detik.com, ya kan? Dan penontonnya seluruh penduduk Indonesia yang punya akses internet. VTube berapa yang nonton? Kalaupun bener lah ngaku 10, 12, 15 sekarang. Kan saya sudah bahas banyak akun bodong. Paling cuman beberapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu. Ya nggak mungkin lah. Produk-produk yang terkenal ini mau pasang hanya ditonton oleh ratusan ribu. Nggak mungkin 15 juta. Ngimpi. Ya, karena bodong. Banyak akun-akun cloning. Ya, dituyul. Nah, setelah dituyul oleh pemain-pemain atau bebek-bebek cerdas, dijual ke bebek-bebek dungu gitu. Bebek dungu kan nggak tahu itu bahwa hasil tuyul, hasil mengelabuhi VTube, dapatlah VP, dijual di counter exchange counter, dibeli sama yang orang-orang dungu itu, yang saya bilang bebek dungu. Klop. Jadi bebek dungu makan valuta palsu yang dihasilkan oleh bebek cerdas. Selesai, ini bisnisnya. Oke. Jadi kalau Anda masih nggak percaya setelah saya beberkan bukti yang tak terbantahkan ini, saya nggak ngerti lagi mau cerita bagaimana supaya Anda percaya bahwa iklan-iklan yang ada di VTube palsu. Oke? Jadi, demikian saja bedahan saya pada kali ini mengenai iklan-iklan bodong yang ada di VTube. Supaya lebih membuka wawasan Anda bahwa selama ini kalau Anda pemain VTube yang selalu saya sebut bebek dungu, itu sudah didungui gitu ya. Semoga Anda sadar dan bertobat gitu. Oke. Demikian saja ulasan saya mengenai iklan-iklan bodong yang tak terbantahkan lagi pada kesempatan ini. Silakan share video ini kepada teman-teman Anda atau kerabat-kerabat Anda yang Anda pikir akan tercerahkan oleh ulasan saya ini supaya mereka terhindar dari penipuan permainan VTube ini. Demikian, terima kasih.